warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu billahi wa kullah nashkuruhu wa la nakfuruh wa nakhla'uhu wa natruku man yafjuruh wa yakfuruh. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, dan mohon kepada Allah untuk selama-lamanya dicurahkan nikmat-Nya kepada kita. Fid dunya wal akhirah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian rahmat sejahtera kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Masyaikhun al-kiram, Tubuh Kaini, Aba Umar Sanjani, Abu Muslim Al-Tahiri, Abi Akmal Al-Hanif, dan Abi Walid Abati, semua yang berhadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya muliakan. Hadirin hadirat sekalian, para pejuang menegakkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di atas bumi Allah ini, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, memandu masuk surga. Tuan, bila sejenak untuk meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh Abi Akmal. Alhamdulillah, saya tidak menyangka ini jadi seperti ini. Kami hanya berbicara berdua di kamar hotel di kota Mekah. Setelah kami tadi telah jelaskan melaksanakan umrah dan setelah tawaf wada. Tapi alhamdulillah sejauh ini dengan muwafaqah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu menurut saya hal yang luar biasa, yang sangat mengharu birukan. Dan mudah-mudahan gerakan ini, kalau kata orang Inggris itu from small to the big leap, dari batu yang kecil untuk menjadi lompatan yang besar. Artinya apa? Kita tidak menghitung jumlah orang yang hadir pada hari ini, tapi kita adalah menghitung semangat perjuangan, semangat untuk cita-cita menyelamatkan bangsa, menyelamatkan agama yang lebih utama, generasi penerus, menyelamatkan bahkan secara nasional negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari kejahatan yang luar biasa, extraordinary maksiat yang luar biasa, yang ketika tadi dibacakan ayat-ayat Allah tentang cerita umat dahulu yang tadi disentil, yaitu umat Nabi Lut, yaitu kaum pertama di atas permukaan bumi ini yang melakukan praktek LGBT. Dan Allah Subhanahu wa taala belum pernah menghancurkan satu negeri yang sangat mengerikan daripada kehancuran yang Allah berikan kepada bangsa Sodom itu, kepada umat Nabi Lut. Hampir sejarah kita baca, semua umat-umat Nabi dahulu ada Allah turunkan azab oleh akibat kekafiran dan pembangkangan mereka kepada Nabi mereka. Namun azab yang paling mengerikan, azab yang paling dahsyat
yang dalam tafsir diceritakan bahwa negeri Sodom itu diangkat oleh malaikat ke atas langit, kemudian dibalikkan dari atas langit ke bawah, kemudian ditelungkupkan oleh Allah, dihunjamkan ke bumi dengan dahsyat, dilempar dengan hijaratan min sijil, dirajam oleh para malaikat dengan batu-batu dari neraka sijil. Sembari mereka jatuh dari atas ke bawah, dilempar, dirajam, sampai mereka sekarang ada di bawah laut yang namanya, kalau kita ke Jordan itu kalau nggak salah Dead Sea, yaitu laut mati. Yang konon katanya laut mati itu kadar garamnya itu sangat tinggi. Kalau kita tidak pakai pelampung tidak akan tenggelam. Kita bisa mengapung-apung di Dead Sea itu, laut mati itu. Nah, laut mati itulah konon sejarahnya, itulah negeri Sodom Nabi Lut dahulu. Barangkali kalau Abi Akmal sudah pernah ke sana, saya belum ke sana. Insyaallah kalau dibawa siap. Alhamdulillah, ini sejarah sedikit. Jadi apa yang ingin kita ambil poinnya di situ, bahwa itu tadi yang pertama, bahwa azab yang paling dahsyat yang tidak pernah ditimpakan kepada semua umat Nabi dahulu yang ingkar kepada Allah, yang paling dahsyatnya adalah, kenapa? Umat Nabi Lut, kenapa? Karena mereka melakukan kegiatan yang sangat-sangat menjijikkan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat sekalian yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini, jangan sampai saya membaca ada postingan dari salah seorang tokoh jil di Indonesia ini. Apakah itu benar atau tidak, tapi di situ tertera fotonya dan kata-katanya sangat mengerikan. Kalau memang benar Allah mengazab bangsa Sodom, umat Nabi Lut gara-gara LGBT, kenapa Allah hari ini membiarkan negara-negara yang telah melegalkan LGBT? Begitu tantangannya kepada Allah. Saya balas sedikit postingan di situ, sedikit komentar. Saya bilang, "Beka itu Allah ika." Nyata urusan Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya, Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya, kata Allah. Barangkali kita ini tidak diazab langsung seperti umat Nabi Lut yang berbuat begitu, karena kita ini umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad sebelum wafat telah meminta kepada Allah, seandainya ada dosa umatnya, jangan langsung dinampakkan di dunia ini, tapi di akhirat nantinya. Ini kita yang selamat dari azab Allah. Banyak LGBT sudah merajalela di mana-mana hanya karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah hanya berdoa saja, dilakai Allah, ya Allah bin azab umat Lut yang dipuput kesalahan di dunianya, bin azab juga hati mati, maka kami hancur teman-teman. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi awal ni hanya sembahyang langsung dikuburi. Umat Nabi Muhammad urus sembahyang zaman mati-mati. Hanya dikuburi, mau mereka ada urusnya ada oleh. Kenapa? Ditutup. Jangan sampai malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, bahwa LGBT ini sebenarnya adalah wabah yang sudah mendunia. Mereka menyasar, ada satu barangkali kekuatan global yang kita tidak tahu siapa hantunya, siapa momoknya. Tapi tentunya gerakan-gerakan ini sudah terbaca bahwa mereka ingin membuat komunitas-komunitas. Kalau saya katakan bahwa mereka membuat yaitu komunalisasi. Komunalisasi ini membuat biar banyak, biar ada partai, biar ada persatuan, biar ada komunitas, sehingga nanti dengan ada komunitas mereka nggak bisa diganggu lagi, berlindung di balik hak asasi manusia. Bahkan negara pun, umpamanya contoh Ahmadiyah bisa langgeng di Indonesia. Kenapa? Karena mereka membuat komunitas. Sehingga sudah mereka buat komunitas, sudah ada kelompoknya, ada strukturnya, sehingga negara wajib melindungi komunitas anak bangsa. Ini yang lagi ingin diciptakan di Indonesia. Dan ini sudah sukses mereka lakukan di Prancis, di Inggris, di Amerika, dan negara-negara lainnya yang sudah melegalkan
Mereka sudah ada komunitas dan mereka berlindung di balik komunitas itu untuk mendapatkan payung hukum dari negara. Ini harus kita awas, ini harus kita waspadai. Dan ini lagi mereka lakukan di Indonesia. Kalau kemarin kita dengar ada dari Prof. Mahfud MD yang mengatakan ada dana triliunan rupiah yang dikucurkan di Indonesia ini untuk menghidupkan LGBT, inilah dia. Mereka berkali menyasar mahasiswa-mahasiswa, menyasar kelompok-kelompok tertentu, anak-anak muda dan sebagainya, sehingga mereka membuat komunitas-komunitas. Maka tidak heran kalau langsung FB Abi Akmal langsung diblok, karena beliau dengan gencar cyber di FB. Tidak heran mereka sudah kita membina waria-waria, bencong-bencong itu kita bina. Kita membenci LGBT-nya, tapi kita harus bersimpati ataupun peduli kepada pribadi-pribadi tertentu yang masih kita bina, bisa kita bina. Karena banyak contoh seperti di Kota Langsa, tanpa menyebutkan nama, sekarang sudah menjadi hamba Allah yang saleh, sudah naik haji, sudah walaupun tetap membuka salon kecantikan, tapi dia 5 waktu kalah saya salat berjamaah dengan beliau di masjid. Kalah zikirnya dengan saya. Ini ada sebuah Pak Haji Muzakir. Dan kemarin semalam saya bicara dengan Pak Kasat Intel, Pak Jamal. Sekarang sudah pindah ke Polda Aceh. Itu teman akrabnya itu. Kalau saya sebutkan namanya nggak apa-apa, ada yang contoh. Yaitu Parlin di Kota Langsa. Itu kalau beliau itu rias pengantin yang paling maju pengantin beliau. Kalau umpamanya untuk pesta, beliau lah yang paling disenangi di Kota Langsa. Sekarang beliau luar biasa perubahannya, bisa dibina. Maka ibarat ikan ter, dia ada stadiumnya. Stadium 1, 2, 3, 4 ini. Kalau masih stadium 1, 2, kita jangan memerangi artian kita bina. Kita rangkul untuk kita bina. Kita pisahkan dia dari kelompoknya. Ini suatu ide yang besar. Tapi kalau yang sudah stadium tinggi itu terserah. Tapi yang jelas gerakan ini bukan gerakan kita ingin meneror orang, anarkis, membunuh ataupun menyiksa, tidak. Kita bahkan ini membantu pemerintah, membantu dinas syariat Islam, membantu bahkan negara ini menyelamatkan pasal yang ada dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal yang kedua, sila yang kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bertanya di forum ini, Bapak Ibu sekalian, apakah kalau praktik LGBT ini terjadi di negeri ini, apakah beradab atau tidak? Ya. Berarti apa yang kita lakukan ini adalah amanah Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan kita ingin membela nilai-nilai Pancasila. Takbir! Allahu Akbar! Apalagi Undang-Undang Dasar 45 tidak ada bertentangan. Bahkan kita menjadi pahlawan-pahlawannya Pancasila, pahlawan-pahlawannya Undang-Undang Dasar 45. Dan tentunya kita adalah mujahidin fi sabilillah, menegakkan agama Allah atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, di bawah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meyakinkan orang Aceh agama BSUM emang. Ya. Jadi barangkali kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Memang yang hadir di sini barangkali hanya katakanlah 100-an orang, tapi insya Allah saya yakin setiap person yang ada di sini ada ribuan jamaah di belakangnya. Insya Allah, kalau semua jamaah yang dibawa kemari ini nggak muat ini, Kota Banda Aceh ini penuh, begitulah. Insya Allah, apalagi ini Abi Muslim Al-Tahiri, kita sudah tahu sepak terjangnya. Insya Allah, kita perlu figur-figur seperti Umar bin Khattab. Kita juga perlu figur-figur seperti Abu Bakar Siddiq. Ini harus jalan. Baik mandung lagi Abu Bakar Siddiq, lebih menang, tapi berjalan. Baik dia Umar bin Khattab mandung, mandung rupang-rupung, baik menang. Seperti Ibrahim dipujinya sahabat. Dia punya sikap yang lemah lembut, yang tulus asih, menangani masalah dengan penuh kesantunan, dengan penuh adab sopan santun, dengan penuh tulus asih. Dipujinya sahabat. Ketika dilaporkan oleh Rasulullah, oleh sahabat, bagaimana Nabi Nuh, dia hamba Allah yang saleh, yang tegas terhadap kemungkaran. Tidak ada kejadian alim-alim, tidak ada kompromi kepada maksiat. 2
dua-duanya dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipersamakan dengan nabi-nabinya, dengan nabi-nabi Allah. Inilah yang kita ingin sampaikan dalam gerakan ini, kedua-duanya. Dan jika ini berjalan hari ini dan seterusnya, insya Allah akan berpikir panjang jika ada kekuatan luar yang ingin mengobok-obok Aceh ini dengan isu LGBT atau isu-isu lainnya untuk memecahkan umat di Aceh ini. Karena saya rasa hanya satu isu pecah belahkan kita umat Islam di Aceh. Juga isu-isu lainnya, isu-isu khilafiyah, isu-isu golongan-golongan tertentu yang dibesarkan, yang dihidupkan di sini. Ini kita harus awas. Kita hanya sudah bersatu di bawah bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat tidak? Allahu Akbar. Ini kita semua sudah damai tentram dari dahulu. Semuanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan gerakan ini menjadi pemantik untuk lahirnya gerakan yang sama di daerah-daerah yang lain. Yang kita tahu bahwa kalau daerah yang lain seperti di kota-kota besar di Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, ini LGBT luar biasa. Jika mereka sudah bisa media sosial, punya Aceh mudah hati. Dan ini jangan sampai terjadi di Aceh. Dan mudah-mudahan gerakan ini bisa sama-sama diikuti oleh teman-teman kita di seluruh Nusantara. Dan demi tadi kita menegakkan kalimah Allah di atas bumi ini, dan kita juga menegakkan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh pendiri bangsa ini, baik mulai nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang beradab dan persatuan yang kokoh untuk tegaknya bangsa dengan cita-cita bersama. Baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Saya rasa ini 3 poin yang dapat saya sampaikan sebagai untuk menambah apa yang disampaikan oleh Abi Akmal tadi. Maaf atas segala kekurangan. Kami rombongan ada dari Kota saya hari kembali. Alhamdulillah, merasa sangat bangga dan bahagia. Walaupun lelah capek dalam perjalanan, tapi semuanya itu bisa terhibur dengan persatuan yang ada ini. Dan insya Allah, mari sekali layak terkembang, surut ke belakang kita berbantah. Allahu Akbar.